Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Berkhianat. Menjadi orang percaya berarti memberi diri kepada objek yang dipercayai. Oleh karenanya, ketika kita mengatakan, "Aku percaya Tuhan Yesus," berarti kita bukan hanya percaya statusnya sebagai juru selamat dan Tuhan, melainkan menyerahkan diri kepadanya. Implikasinya dalam hidup adalah kita hidup seperti Dia hidup. Percaya kepada Yesus berarti bersedia hidup sama seperti Dia hidup. Percaya di sini berarti kita bersedia mati. Tanpa kematian diri, seseorang tidak dapat memiliki percaya yang benar. Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Hidupnya hanya mengikuti petunjuk Tuhan tanpa mengetahui tempat yang dituju. Abraham tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Itulah sebabnya kalau seseorang mau mengikuti Yesus, ia harus melepaskan segala sesuatu dan rela kehilangan nyawa demi hidup hanya untuk kepentingan Bapa. Ketika ada orang yang berkata, "Tuhan, aku mau ikut Engkau kemanapun Engkau pergi," Tuhan berkata, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Matius 8 ayat 19 dan 20. Mengikut Tuhan tidak cukup hanya menjadi orang beragama Kristen. Banyak orang beragama Kristen yang tidak mengikuti Yesus. Termasuk majelis, aktivis, juga bahkan mungkin pendeta yang belum mengikuti Yesus secara benar. Mengikuti Yesus secara benar berarti kita mengikut jejak hidupnya sampai mendarah daging. Kita tidak bisa dimiliki dan memiliki Tuhan Yesus tanpa memiliki karakternya. Inilah harga yang harus dibayar oleh setiap yang menyandang gelar Kristen dalam hidupnya. Jika tidak, maka berarti Kristen palsu. Kita harus menjadikan hal ini sebagai agenda utama dalam hidup ini. Bagaimana kita mengikut Dia. Itu berarti tidak ada topangan lain yang kita harapkan selain Tuhan. Sebagaimana tidak ada yang menopang diri Yesus ketika Ia mengenakan tubuh daging, sehingga prinsip hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang mengaku anak Allah harus bertumbuh seperti Kristus, sehingga kodratnya menjadi kodrat ilahi. Sebelum kesempatan hidup ini berlalu, kita sudah harus bertumbuh seperti Kristus. Harus diingat bahwa kesempatan hidup hanya satu kali. Tantangan terbesar untuk mencapai hal ini adalah manusia lama kita yang pada prinsipnya telah lama bersahabat dengan dunia. Sejak kecil kita menyerap dan meniru cara hidup orang tua serta lingkungan. Tuhan berkata, "Kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi muridku." Ini merupakan panggilan untuk melepaskan semua cara hidup lama yang kita warisi. Cara hidup tersebut adalah cara hidup yang berorientasi pada kekayaan dunia agar merasa tenang, terlindungi, dan bahagia. Padahal
orang yang mencari kekayaan dunia agar merasa tenang dan terlindungi, serta membangun kebahagiaan, sejatinya ia menolak rencana Allah. Selama kita masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, kita tidak bisa setia kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita berkhianat kepada Tuhan. Pengkhianatan kepada Tuhan juga dapat terjadi kepada aktivis dan rohaniwan seperti pendeta. Ketika masalah pertumbuhan gereja secara kuantitas dan organisasinya menyita perhatian lebih daripada pertumbuhan kodrat ilahi, sebenarnya mereka sedang berkhianat kepada Tuhan. Gereja yang Tuhan dirikan tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan massa yang besar untuk kebesaran nama pendeta dan para aktivisnya. Sejatinya, tidak boleh ada satupun bendera yang berkibar kecuali bendera Tuhan Yesus. Ketika pelayanan gereja diagungkan sedemikian rupa dengan tujuan terselubung di dalamnya, sebenarnya para hamba Tuhan di dalamnya sedang tidak melayani Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Suatu hari bumi ini akan sampai pada akhirnya. Kekayaan, kehormatan, gereja yang besar, pangkat, gelar akademik, dan berbagai fasilitas dunia lainnya akan lenyap. Jika semua itu tanpa sadar telah menyedot perhatian orang percaya dan menjadi tujuan hidup, maka hari kedatangan Tuhan benar-benar akan datang seperti bencana. Sebab orang-orang yang menjadikan semua hal tersebut sebagai tujuan hidup tidak pernah menjadi sahabat Tuhan. Mereka adalah seteru Tuhan yang pikirannya semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Oleh karenanya, hendaknya setiap kita berjaga-jaga dengan memeriksa diri. Pastikan apakah diri kita adalah sahabat Tuhan atau seteru Tuhan yang sedang berkhianat padanya. Mungkin kita tidak pernah berpindah agama dan terang-terangan memusuhi kekristenan. Namun dengan hidup dalam pikiran yang tertuju pada perkara duniawi, tanpa sadar kita telah berkhianat kepada Tuhan. Dan tentu saja dengan demikian, kita tidak mengikuti jejak hidup yang telah diteladankan Tuhan. Mungkin kita tidak pernah berpindah agama dan terang-terangan memusuhi kekristenan. Namun dengan hidup dalam pikiran yang tertuju pada perkara duniawi, tanpa sadar kita telah berkhianat kepada Tuhan. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.